Kita ketawa itu lali cicilan panci, Mbak. Nggak. Tapi Kenapa harus cicilan panci? ya wes, cicilan KPR wes ya. Ya itu. Kamera standby. Sound check. Oke, 3, 2, 1. Amazing Podcast AGDN Action. Hai Sobat Amazing, semangat pagi. Balik lagi sama Citra yang hari ini mau seru-seruan sama seorang motivator terkenal ya. Terkenal nggak ya? Belum. Terkenal ya. Udah kemana-mana. Iya. Ya, Sudah- alhamdulillah. Sudah keluar negeri, keluar angkasa, yang belum di akhirat, Mbak. Oh, juste. Oke, orangnya udah ada, udah langsung nyaut-nyaut aja. Gitu. Yuk Mas, monggo langsung diperkenalkan. Langsung ada di sini. Sopo kuwi lemu banget iki. Jangan body shaming sama diri sendiri. Oke, enggak. Gendut itu tanda bersyukur, Mbak. Orangnya bahagia, Makmur, makmur. Ya, betul. gemoy. Gemoy. Oke. Oke Mas, monggo diperkenalkan. Oke, Mbak Citra, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silahkan menyampaikan sesuatu kepada Sobat Amazing yang ada di sana. Kok jadi aku di Lah iya, hostnya apa sih iki? Aku harus kenalan apa ini? Nih, coba nih dibaca ya. Oh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Kenalkan, nama saya Adri Suyanto. Adri itu kalau nama itu adalah doa. Mbak Citra, arti namanya apa? Citra itu artinya gambar. Apa ya? Gambaran ya. Oh, gambaran Iya, ya. gambaran. Bahasa Sanskerta itu kelihatannya ya. Adri itu saya kira artinya ojo dadi repote ibu. Ojo tadi repote ibu. Singkatan toh. Bukan, iya singkatan. Itu bahasa Jawa ya. Yang tidak paham bahasa Jawa, ojo dadi repote ibu artinya adalah anakku ganteng sekali. Nah itu Mbak ya. Jadi saya tanya sama ibu saya. Kenapa kok gini? Ya, beliau berharap agar saya tidak merepotkan beliaunya, merepotkan bapaknya. Ya itu Mbak. Itu aja. Iya lah, saya harus ditanya dong di sini. Ya Allah, perkenalannya cuma itu aja. Oke. Ini Mas, aku tertarik sama ini ya, tulisan inspirator bergelar sarjana humor. Sese, lulusan mana Mas dulu Mas? Lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Oh, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Tapi Universitas kenapa jadi Airlangga. sarjana humor? Iya, Sarjana karena hukum. apa ya? Karena saat sharing di dalam forum itu kan nggak bisa serius ya. Kita itu orangnya kan suka cangkruan, dan kalau cangkruan itu kan selengean. Ternyata segala sesuatu yang berada di dalam cangkruan dibawa ke dalam suasana formal itu lebih hidup. Orang-orang lebih suka. Nah, kita kan bingung dulu. Mas Adri harus punya brand, Mas. Brandnya apa ya? Nah, karena kita punya S, kenapa nggak sarjana humor aja? Sarjana itu ilmu, humor itu ngguyu. Ya udah, ngguyu oleh ilmu, tawa penuh makna gitu, Mbak. Oke. Kalau ngomongin sarjana humor lagi, kita kan pasti ini ya, Mas Adri dulu memulai karir itu gimana? Padahal kan lulusan hukum, harusnya mikirku sih pengacara. Pengacara, pengangguran banyak acara. Iya. Pengacara beneran. Oh, pengacara beneran. Iya, betul. Kenapa kok bisa nyemplung jadi sarjana humor itu, ceritanya gimana Mas? Iya. Awal mulanya. Kalau saya harus melanjutkan proses pekerjaan atau profesi itu di bidang hukum, saya takut, Mbak. Karena Takut dulu diapain? pada waktu kuliah nilai saya itu nilai lobby, bukan nilai kompetensi. Dosen ulang tahun dikasih bunga dapat A. Nah gitu loh, Mbak. Makanya dulu pada waktu saya bekerja di salah satu bank syariah, ya kan, saya ditawari menjadi seorang legal, saya enggak mau. Kalau saya ditawari menjadi seorang legal, IPK lulus 3,43 tapi nggak bisa bikin surat kontrak, bikin malu saya dan alma mater saya. Makanya saya enggak mau. Saya tak fokus jadi Akhirnya? penjual ludah. Dodolan abab ya.
Jadi kalau disebut motivator itu agak sulit karena apa? Motivator itu kan orang yang punya motif gitu loh ya. Saya itu inspirator aja, orang yang punya inspira. Oh ya. Oke. Beda loh Mbak. Bener-bener hati-hati. inspirator, udah bener tulisannya. Terus guyu oleh ilmu itu gimana ya Mas? Aduh, ya apa ya Mbak ya? Kita kupas satu-satu ya. Oh ya, betul. Guyu oleh ilmu itu kan bahasa Jawa. Guyu itu tertawa, oleh itu dapat, ilmu itu kan hikmah lah ya. Kalau bahasa Indonesianya tawa dapat makna, tapi di sini disebut tawa penuh makna. Kenapa kok harus guyu oleh ilmu? Gambarannya kan gitu. Karena gini, setiap saya sharing kepada beberapa instansi gitu ya, instansinya selalu ngomong, "Mas, opo? Kok lucu? Nek ra lucu ra tak bayar." Nah itu. Saya masih ingat. Ini pertama kali diungkapkan sama Blimade Narmadatoya, Blitoya, HRD Indosat pada waktu itu, ya kan? Jadi pokoknya kalau saya disuruh ngisi, entah itu Duta M3, entah itu para pejabat yang ada di Indosat, ya kan? Kalau nggak lucu nggak dibayar, pelanggaran. Nah, jadi asumsinya orang-orang itu kalau dalam forum itu mereka sudah penat dalam bekerja. Sudah punya job dihadapkan pada KPI. Kalau mereka itu kemudian harus punya waktu untuk meningkatkan pengetahuan mereka, ya kan, knowledge mereka. Nah, mereka itu butuh sesuatu yang fun di sana. Dan refresh gitu ya. Iya, dan kelihatannya saya deh salah satu kuncinya itu. Makanya kemudian diundang, dan orang itu kalau saya tanya goal, Pak goalnya apa? Wes pokoknya guyu. Nah itu Guyu. gambarannya. Karena dengan guyu itu bisa relax, terus beban-bebannya itu rontok gitu ya. Iya, Akhirnya begitu diisi ilmu, apapun itu, Iya. akhirnya masuk gitu ya Mas. Kalau maksudnya. kita ketawa itu lali cicilan panci, Mbak. Nggak. Tapi Kenapa harus cicilan panci? ya wes, cicilan KPR wes ya. Ya itu gambarannya. Kalau panci kan kecil ya Mas ya. Kalau KPR agak besar gitu. Jadi gini Sobat Amazing, ternyata ini ada ilmiahnya loh. Kenapa kok kemudian sebuah konsep fun itu dibutuhkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi gini, di dalam otak kita itu ada bagian namanya loop. Loop. Nah, Di dalam otak. iya, loop itu nanti akan terbuka saat orang itu merasa nyaman, bahkan kemudian itu merasa happy atau merasa senang saat berinteraksi dengan orang lain. Indikasi nyaman itu kan dia bersikap netral kayak kita gini. Semakin nyaman dia tersenyum, tertawa terbahak-bahak. Apa fungsinya loop itu nanti terbuka? Loop itu nanti saat terbuka fungsinya adalah hikmah doktrin materi yang disampaikan oleh orang lain akan lebih mudah diserap oleh otak. Makanya dulu pada waktu kuliah, sekolah, pengajian, pondok, dulu saya alumni pondok loh Mbak, Pondok Ramadan ya. Tahun berapa? Pondok Ramadan ya setiap tahun SD, berapa? SMP, SMA ikut saya. Bukan berapa Hijriah ya? Iya, Berapa bukan. sebelum Masehi kalau gitu. Ya, makanya dulu pada waktu kita belajar di dalam kelas, entah itu sekolah ataupun kuliah, kalau gurunya menyampaikan dengan suasana yang menyenangkan, itu materinya diingat. Iya, Gurunya itu diperhatikan gitu. Terus di dalam otak kita itu ada bagian namanya amigdala. Amigdala itu fungsi pusat kontrol emosi gitu loh ya di dalam otak kita. Nah, fungsi kedua dari amigdala itu sebagai apa? Sebagai pelecut rasa kepo. Oh, Nah, kalau belajar penting nggak rasa kepo itu? penting Mas. Penting, karena dia itu nanti bikin penasaran, mencari bagaimanakah ini nanti bisa diselesaikan. Nah, kalau amigdalanya panas, rasa keponya itu nanti semakin turun. Keengganan untuk mencari tahu rasa penasaran tuh nggak ada. Nggak ada. Curiosity-nya itu hilang. Hilang. Nah, amigdala panas biasanya saat apa? Kondisi saat belajar itu tidak nyaman. Apalagi dengan daring, ya kan? Suara ustazah nggak bisa kedengaran gitu. Mamanya satu masih ke situ, satunya lagi bilang, "Ma, aku keluar dari Zoom." Mamanya ke sana, anaknya nomor 3 bilang, "Mama, sudah Wawi." Nah itu ya apa ini repot kan? Nah, Pengalaman pribadi ya. Ini Sobat Amazing, ini pengalaman pribadi. jadi repot kalau di dalam proses belajar kondisinya itu tidak nyaman, amigdalanya panas, curiosity-nya hilang. Maka dia tidak akan bisa menyerap lebih banyak saat proses belajar. Makanya dulu saya pikir, ya udahlah, guyu oleh ilmu gitu aja. Awal mulanya, Awal mulanya how? benar-benar. Karena kan dari sarjana hukum tiba-tiba geser ke situ, itu pasti ada, wes aku ngambil jalur ini aja, Oh, aku gitu. mengambil ini aja yang ya untuk karir ke depan segala macam ya Mas. Gimana ya Mbak? Ceritanya saat saya dilahirkan pada tahun Stui.
Nggak. Jadi aku itu orangnya kan suka TP-TP kan Mbak ya. Signifikanku itu besar. TP-TP itu apa? Tebar pesona. Bukan tunjungan plaza, Iya. bukan. Jadi kalau tampil di depan orang itu menjadi tambahan energi. Happy banget gitu. Menjadi orang lain gitu ya Mas? Bukan. Seakan-akan ini menjadi diri sendiri. Oh, menjadi Karena diri suka sendiri. diperhatikan, menjadi pusat perhatian. Itu amazing banget. Pokoknya Amazing gitu lah ya. banget. Nah, pada waktu aku SMP, SMA itu mulai kenal organisasi, apalagi kemudian punya adik-adik tingkat yang ada di bawah, TP-TP itu kan semakin menyenangkan. Hai dek, wes gitu lah. Semakin lama, semakin sering disuruh ngisi adik-adik tingkat, baik itu di SMA ataupun di kuliah. Nah, pada waktu adik-adik ini lulus kuliah, mereka kan bekerja kan, entah di perusahaan, entah di pemerintahan, dan pada waktu mereka itu mengingat ya, biyen di si Mas Adri ki gilani yo. Gilani itu berarti apa ya? Menyenangkan. Cobalah diundang ke perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja gitu. Oke. Enggak suatu ketika kemudian diundang di perusahaan mereka. Lah kok cocok? Saya tanya, Anda akhirnya? puas? Heeh, tenan, puas gitu gambarannya. Ya udah akhirnya repeat order, diundang. Oke. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir, kalau memang ini menjadi style saya, menyampaikan materi dengan guyon, tidak terlalu serius tapi ada hikmahnya, ya udah tak tetap bertahan di sini gitu loh. Walaupun dulu sempat saya bekerja di salah satu bank syariah. Oh, Tapi berapa saya tahun tuh Mas? lama Mbak, 2 minggu. Oke, 2 minggu. Ya, kenapa kok tidak bertahan? Ini mungkin karena masalah passion ya, minat dan bakat. Coba bayangkan kalau kemudian tuh bekerja di sana. Senin pagi itu berangkat. Sore pulang, pada maghrib belum bisa pulang. Karena macet lah Surabaya. Baru kemudian tuh Senin sampai Jumat kan seperti itu. Hari Sabtu maunya sih digunakan untuk kumpul sama teman-teman. Karena ketemu dengan orang lain tuh bagi saya tuh nge-chess. Hari Sabtu digunakan balas dendam tidur, Mbak. Hari Minggu bagaimana? Hari Minggu mau keluar janjian sama teman, istri itu udah bawa parang di depan pintu, family time. Berarti saya nggak punya waktu untuk apa? Untuk ngecas kemauan saya. Makanya saya berpikir, ya udahlah. Kelihatannya saya tak konsisten, istiqomah menjalani apa yang telah saya rintis. Apa itu? Penjual ludah tadi. Ya, menjadi Itu dari penjual tahun ludah. berapa sih Mas? Sebelum masa itu tahun berapa ya? Gila. Mulai tahun 2014, Mbak. Mulai tahun 2014. 2014. Kenapa 2014? Karena di situ awal saya meniti karir ini secara profesional. Dan hutang saya pada Indosat itu besar loh. Hutang. Iya. Jadi Hutang dulu apa kan, itu? jadi dulu pada waktu itu kalau yang kita sharing ya, diundang itu rata-rata yang undang itu kan anak-anak pelajar, sekolah, institusi-institusi yang tidak bisa dikatakan sebagai institusi besar. Suatu ketika saya ngisi di Kediri. Ngisi Duta M3. Anda Duta M3 kan dulu? Yang undang siapa? Pertama kali Mas Adri bareng sama Indosat waktu itu. Saya lupa yang undang. Yang jelas saya ngisi di kantornya Indosat Kediri. Oh. Nah, di sana itu ada seseorang yang menjadi pengawas. Namanya Mirza Afandi. Ternyata beliau tuh memperhatikan. Inisialnya. Inisialnya Zaf. Kayaknya ada yang kangen sama Oh Mas iya. Zaf ini ya. Jadi beliau itu ternyata di belakang. Asumsi saya tidak mendengar, tapi mendengar kelihatannya. Kayak Duta M3 aja ikut mendengar menurut saya. Terus suatu ketika acara selesai, saya diminta kontak personnya. Mas, beliau juga kaget. Anak muda pakai mentari, tua banget kan gitu kan ya. 081556456455 itu nomor Catet. pertama ya. Tapi sudah hangus. Karena saya beralih ke M3 ya, M3. gitu. Nah, sama Bang Zaf akhirnya disuruh ngisi Duta M3. Ketemu jenengan di Banyuwangi. Ketemu aku. Yang dulu kelihatannya anaknya nih, ini anak magang, anak SMA atau orang Indosat sih nggak yakin. Itu kasih amplop ke saya loh, Mas. Nah, dari sering ngisi Duta M3 lah ketemu yang namanya Beli Made Narmadatoya tadi, Beli Toya. Saya di challenge sama beliau, Mas, bisa ngisi orang yang lebih tua ndak? Artinya itu usianya itu udah usia bekerja. Bukan tua kali, lebih mature dan senior Oke, gitu ya. lebih dewasa, nah gitu loh ya. Oke, siap. Nah, ini yang paling menarik. Challenge-nya itu ya Mas. Karena mohon maaf Mbak, kalau kita sharing dengan orang lain yang status sosialnya berbeda dengan kita, mau ndak mau kita gugup.
Dia lebih kaya, pengalamannya lebih Yes, banyak, yes, yes. orangnya lebih kaya. Wajah masih ganteng saya lah ya, pokoknya gitu. Selalu. Selalu. Nah, Selalu. tapi Iya. di Indosat inilah saya tuh mendapatkan kesempatan untuk apa? Membangun jam terbang ini. Ngisi CS, ngisi manajer, ngisi DH. Sik. Ngisi CS tuh jadi CS, jadi manajer, jadi TH. Enggak, peserta. Coba bayangkan. Dari seluruh bidang, dari seluruh bagian. Dan itu menurut saya itu proses pembelajaran yang luar biasa. Setiap ngisi dikasih feedback. Makanya kelihatannya saya berhutang banyak untuk apa? Jam terbang mengawali karir sebagai seorang public speaker menuju profesional. Pada siapa? Indosat, gitu deh. Sekarang Kenapa? udah siapa aja Mas yang pernah Aduh, siapa ya, diberikan Mbak? inspirasi sama Mas Adri? Alhamdulillah ya, sampai sekarang itu sudah keliling Indonesia. Dari Sabang Alhamdulillah, sampai Papua sudah. Udah ke Indosat seluruh Indonesia juga belum? Kalau Indosat mungkin masih Jawa, Bali, Nusra. Jawa, Bali, Yang Nusra. seluruh Indonesia itu Pertamina. Oke, semoga setelah ketemu sama Sobat Amazing dan didengar sama manajemen Amin. bisa diajak keliling Indonesia ya Amin, Mas. ya? amin. Oke, gitu. Apalagi? Ini aktivitinya apa lagi sih Mas selain Ternak jadi teri, inspirator? Mbak. Ternak teri. Antar anak, antar istri. Kemana aja biasanya? Staycation. Ini nih yang seru nih, staycation. Hobinya Mas Adri selain Iya. jadi kok hobi sih, inspirator kan karirnya ya. Sementara hobinya staycation. Ya, karena banyak institusi yang mengundang, terus kalau itu wilayahnya bisa dijangkau dengan mobil, hotelnya bagus, istri saya akan bilang, ikut, gitu. Nah, anak-anak saya semuanya kan homeschooling, belajar di rumah, tidak belajar di sekolah formal, dan mereka ikut serta. Makanya ya, Selalu. Jadi kalau lihat dulu hotelnya nyaman enggak, kalau nggak nyaman ya enggak, mereka pelanggaran. terus Gitu. Mas, kalau inspirasi membuat materi itu as per request atau dari Mas Adri Ya. ada source sendiri sih, aku maunya begini begitu. Ya, banyak orang yang kemudian tanya, Mas, core-nya di mana kan gitu. Kalau core saya itu memang di komunikasi, baik itu publik ataupun interpersonal, ya. Tapi ada juga itu team building. Selain itu by request. Contohnya kemarin tuh saya ke Palembang minggu yang lalu. Jadi kalau BUMN itu punya core value namanya kan akhlak. Yang digonggongkan sama Pak Menteri itu. Akhlak. Nah, saya disuruh menyampaikan materi ini dengan gaya lucu. Coba bayangkan. Oke. Mas, materinya ini tolong di-sharingkan dengan gaya yang lucu. Oh, siap. Nah, itu yang kemudian saya lakukan. Request sesuai dengan peserta. Berarti itu as per request juga, tapi semuanya dari Mas Adri ya Betul, yang betul. bikin. Caranya kalau bikin materinya itu ya kita bisa baca. Kalau baca kan sekarang ada dua, baca buku sama WW. Segala sesuatu bisa dijawab Sudah oleh ada Google, di- kecuali misteri ilahi. Siapa Mbak Citra Google tahu, ya kan? Siapa Mas Adit Google tahu. Tapi kapan Mas Adit menikah lagi Google tidak tahu. Yang kedua, diskusi dengan orang yang tepat. Saya sering. Kenapa harus menikah lagi? Nanti kalau istrinya denger gimana? Tolong di-cut, Mas. Di-cut, Mas. Ya itu Mbak, ya pokoknya membaca baik itu buku ataupun internet sama diskusi dengan orang yang tepat. Yang menurut saya ini cocok saya belajar materi ini kepada beliau gitu. Oke. Kalau ngomongin itu tadi ya materi, itu kan selalu ada humornya. Itu berapa persen sih Mas? Konten, kira-kira Mas Adri dikasih waktu nih sama BUMN. Mas, sampean presentasi seharian full. Terus kan pasti diselingin humor. Dan itu berapa persen, terus endurance-nya itu cara jaganya kayak apa? Kan Iya. pasti wah guyu terus yang ketawa seneng. Ya, Mas Adri ya senang. seneng. Seneng tapi lemes. Iya. Kan pasti butuh. Betul. Ya, gitu. Jadi asumsi kita terkait mengenai masalah bagaimana cara menghadirkan tawa di dalam kelas itu kadang-kadang itu salah. Banyak orang yang kemudian menganggap karena banyaknya komika, stand up comedy yang ada di TV ataupun di media sosial, tertawa itu harus dengan cerita. Nggak harus. Cerita itu salah satu kita menghadirkan tawa. Kadang bisa spontanitas juga. Mbak namanya siapa Mbak? Citra. Joko.
Nah, mungkin gitu. Nah, itu pun kalau nanti saya tanyakan kepada seluruh peserta, mereka ketawa mereka, ya kan? betul, Terus yang kedua itu bisa kita jodohkan data-data yang muncul saat kita itu bisa menguatkan materi dengan data tersebut bisa kita bikin yang namanya adalah humor. Nah, nyusun humornya ini yang kadang-kadang itu perlu ribet. Contoh, ada Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, psikolog Universitas Indonesia. Pernah tahu. Beliau melakukan penelitian. 80% keluarga di Indonesia tidak dibahagia. Anda termasuk yang ke-80 atau 20? Saya yang 20. Beneran? Yang bahagia. Bahagia bener? Insya Allah udah Bahagia bener. atau pura-pura bahagia? bahagia? Karena pura-pura bahagia itu gampang. Yang sulit itu pura-pura kurus. Nah, seperti ini kan bisa kan, Mbak? Ada data yang harusnya itu serius, tapi Ya. kita itu memolesnya untuk menjadi humor itu seperti apa? Ini yang kita membuat dibayar mahal itu. Wes. Itu belajarnya yang dulu sekolah itu Nggak. atau ada channel Nggak. lain? Jadi kita kadang-kadang di cangkruan itu ada kulaan istilahnya. Wah, Oke. ini bisa ini saya bawa di dalam kelas. Itu saya catat. Terus kadang-kadang itu diskusi dengan orang saya catat. Lihat di video, oh bisa ini saya catat. Kadang-kadang modifikasi. Kita dapat dari sana, kita dapat dari sana, kita Digabung. temukan bisa. Kadang-kadang orisinil, hasil karya sendiri juga bisa. Wes, luar biasa. Tepuk tangan. Itu. Oke, Mas Adri. Mm-mm. Sebenarnya kalau pengen kayak Mas Adri ini di awal mungkin nggak banyak orang ya, maksudnya kayak orang introvert itu kan juga pengen sih sebenarnya aku bisa ngomong terus segala macam, pengen tampil kayak gitu. Jadi seberapa penting sih Mas ilmu komunikasi itu? Iya. Jadi kalau kita itu punya kemampuan ilmu komunikasi yang baik, hal yang paling menarik adalah hubungan kita dengan orang lain itu nanti akan semakin berkualitas. Karena apa? Oke. Meminimalisir konflik. Itu. Yang kedua adalah kalau kita punya ilmu komunikasi yang baik, kita akan menjadi lebih sehat. Kenapa? Kita nggak punya psikosomatis. Psikosomatis itu kan kondisi psikologis yang membuat fisik kita itu juga merasa nggak nyaman. Kadang-kadang kesalahan kita dengan orang lain itu tidak mau konfirmasi. Akhirnya menimbulkan contoh. Kalau ada anak kecil usia 4 tahun datang kepada Mbak Citra, tanya, Mbak Citra, aku itu asalnya dari mana sih? Jawabnya gimana? Asalnya dari mana? Bukan. Mungkin Akhirnya beliau juga akan aku jawab, juga bingung ya. dulu jawabnya. aku IPS, tanya bapak yang IPA. Mungkin gitu mungkin. Ayo, kalau ada anak kecil usia 4 tahun datang kepada Mbak Citra, aku asalnya dari mana? Itu gimana? Dari bayi gitu. Dari bayi. Kok bisa dari bayi? Lah yuk, kok bisa bayi dulu gimana? Kok bisa dari bayi? Ya iya, lahir kan bayi dulu. Lah nggak yuk, bisa lahirnya lo gede. gimana? Lahirnya, Kak. Akhirnya ditolong dokter di rumah sakit. Lah, gimana kok bisa muncul tiba-tiba ada dokter gitu? Dari Tuhan. Ikut jawab Iya. dari Tuhan. Nah, kadang-kadang itu gini, kesalahan kita adalah kita punya asumsi. Dan asumsi kita belum tentu sama dengan asumsi orang lain. Iya, iya benar. Kalau ada orang yang kemudian tanya, yang kita lakukan adalah kenapa adik kok tanya gitu? Kita mencoba untuk mengklarifikasi asumsi klarifikasi dia. dulu ya Mas ya. Iya nih, Kak Jen itu kan dari Malang. Kak Jenny itu dari Jember. Kak Rahel itu dari Sidoarjo. Aku dari mana? Ya Allah. Aduh, ya Allah, ternyata Dari aku sini, salah dari paham. Surabaya. Tadi itu udah mikir dari Surabaya gitu, tapi ngapain anak kecil Iya. ini nanya ya Karena gitu ya. karena skill komunikasi kita itu tidak terlatih untuk mengklarifikasi, miskom itu sering terjadi. Oke. Nah, menurut saya Catat Sobat Amazing ya. catat. Apalagi kalau dalam kehidupan organisasi, betul apa enggak? Betul. Makanya miskom itu sering terjadi. Jangan terlalu banyak berpersepsi sendiri gitu ya. Betul. Jadi namanya komunikasi memang harus Iya. dua arah Iya, dan dikomunikasikan Komunikasi itu bahasa Jawa, Mbak. apa? Komunikasi. Komunikasi. Muni ngomong, kasih dapat feedback. Kalau hanya muni bukan komunikasi. Oke. Oke. Oke Mas Adri. Siap. Kayaknya kita perlu sesi selanjutnya. Jangan Mbak, jadwal syuting pemotretan padat banget. Mungkin masih ada yang ingin dicapai sama Mas Adri Iya. dalam waktu dekat ya di tahun ini. Itu apa sih Mas? Iya, ini 19 tahun lagi itu saya usianya kan 40 tahun kan, Mbak. Aku langsung freeze. 19 tahun. Nggak.
Saya dulu itu punya pikiran seperti ini. Sebelum saya usia 40 tahun, jika saya sudah punya anak, ya kan, yang saya fokuskan adalah saya akan fokus pada tumbuh kembang anak-anak saya. Karena asumsi saya saat kemudian saya nanti sudah 40 tahun, anak saya sudah akil balik, baru saya mengejar karir saya. Selama ini orang kalau melihat kan ngundang antri personal. Nanti mungkin setelah usia 40 tahun saya akan punya lembaga. Alhamdulillah. Begitu, Mbak. Ya, Mas. Ya itu 19 tahun lagi lah ya, doakan. Boleh ditawar? boleh. Kalau nggak 19 tahun berapa tahun, Mas? Ya, Maksimal. sekarang usianya kan 36, berarti 4 tahun lagi. Alhamdulillah. aku ya, Mas. Semoga dimudahkan, Amin. dilancarkan, sukses selalu ya, Mas Amin, Satria. amin. Oke, biasanya nih Mas, Mm-mm. siapapun yang di podcast kita Mm-mm. itu kita todong. Saya sudah menikah, Mbak. Mohon maaf. Kayaknya aku pernah denger ya. Saya udah menikah, Mbak. Anak saya 3 gitu ya. Tapi ini sama ini. Saya sudah menikah, Mbak. Oh gitu. Anak saya juga 3. Ada juga yang pernah hadir di sini Ada. kayak gitu. Wah, pelanggaran. Sama itu. Satu source sama Mas Adri. Nanti tak kasih tahu pikirannya. Iya. Ya, biasanya kita todong Mm-mm. untuk ngasih parian, pantun, ya yang lucu-lucu deh. Sarjana humor kan pasti punya. Mm-mm. Monggo. Saya boleh punya 2 pantun ya? Boleh. Pantun yang pertama boleh ya? Saya boleh lihat kamera? Pantun yang pertama. Saman bilang cakep loh, Mbak ya. Oke. Oke. Gitaris Padi jenenge Piyu. Cakep. Nonton konsere ojo rusuh. Cakep. Ayo kabeh tetep ngguyu. Cakep. Ben urip kuwi ora jenuh. Oke. Ini pantun yang terakhir ini, ada lagi. Buah duku, buah semangka. Cakep. Buah jambu, buah kedondong. Cakep. Itu nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sobat Amazing. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Dah.